Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk tingkat provinsinya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 3 dan juga soal nomor 4. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan juga video prediksi dari SMMI Matematika Terintegrasi 2024 yang ada di channel ini. Insya Allah akan dirilis mulai hari ini hingga H-1 pelaksanaan KSM 2024 tingkat provinsinya. Nah, dan juga kalau misalkan kalian tidak mau ketinggalan satupun video dari tingkatan provinsi ini, kalian bisa banget untuk berlangganan minimal yang juara tingkat provinsi. Kenapa? Hanya di tingkatan ini saja nanti akan ada video eksklusif yang bisa dinonton dari beberapa part yang kami tayangkan itu, beberapa part hanya bisa dinonton di tingkatan level ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin berlangganan, caranya sangat mudah. Silahkan cek di bagian tombol gabung di samping tombol subscribe di bawah video ini. Silahkan tombol, kemudian pilih yang tingkat provinsi dan lakukan pembayarannya. Itu kira-kira 110 ribuan itu harganya ya. Jadi silahkan berlangganan dan persiapkan dirimu untuk menjadi juara KSM tahun ini. Nah, dan juga kalau misalkan kalian nggak sabar untuk menantikan pembahasannya lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25 pembahasan KSM MI Matematika Terintegrasi tahun 2023 tingkat provinsi ini, kalian bisa juga membelinya versi PDF dengan cara menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya lagi promo Rp80.000 saja. Yuk beli sekarang. Nah, di sini kita akan mulai ya pembahasan kita untuk soal nomor 3. Yuk kita baca dulu soal yang bersama-sama. Kegiatan sholat Idul Adha di wilayah A dilaksanakan di suatu tempat yang banyak orang per safnya mengikuti pola berikut ini: 9, 13, 17, dan seterusnya. Jika total takbir yang dilakukan semua jamaah sebanyak 3.828, maka banyaknya orang pada saf paling tengah adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui ya takbir sunnah yang dilakukan di sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri, karena ini jenisnya sama ya. Jenisnya itu sama-sama sholat sunnah Id ya. Nah, oleh karena itu di sini untuk sholat sunnah Id itu ada dua kali rakaat ya, dua kali rakaat di mana masing-masing rakaatnya ini takbir sunnahnya berbeda. Nah, untuk rakaat pertama, kalau misalkan kalian nggak tahu, untuk rakaat pertama itu banyaknya takbir sunnah itu ada sebanyak 7 kali takbir sunnah. Jadi 7 kali takbir sunnah. Jadi di luar takbiratul ihram ya. Nah, kemudian di sini untuk rakaat yang kedua itu banyaknya takbir sunnah ada sebanyak 5 kali. Nah, kalau misalkan kita jumlahin total takbir sunnah yang ada di sholat Id itu ternyata totalnya adalah 12 kali ya. Jadi di sini Mimin mengasumsikan bahwa total takbir yang dilakukan sebanyak 3.828 itu diperoleh dari banyaknya orang dikalikan dengan banyaknya total takbir sunnah ya, karena kalau misalkan dijumlahkan dengan takbiratul ihram itu kami nggak bisa menemukan jawabannya berapa. Nah, untuk mendapatkan banyaknya orang ya, total orang, maka di sini kita coba bagi ya untuk mendapatkan total jamaah. Itu caranya sangat mudah, kita tinggal bagi total takbir 3.828 kita bagi dengan 12 kali takbir untuk masing-masing orangnya, sehingga kita dapat pembagiannya itu kita bagi dengan pembagian biasa, kita akan mendapatkan banyaknya orang adalah sebanyak 319 orang. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya setelah kita mendapatkan total orang yang sholat di tempat tersebut? Maka di sini coba kita misalkan dulu ya, kita misalkan banyaknya saf ya, misalkan banyak saf itu adalah n. Jadi n itu adalah banyak saf yang ada di tempat tersebut. Nah, banyaknya saf ini menentukan nanti bagaimana kita mencari posisi tengah dari pertanyaan yang ada di soal ini. Nah, kalau misalkan kita asumsikan bahwa banyaknya saf adalah n, maka total jamaah itu bisa kita asumsikan sebagai SN. Jadi ini kita bicara tentang barisan ya. SN-nya itu sama dengan 319. Jadi barisan dan juga deret. Nah, untuk rumus SN itu seperti yang kalian tahu, SN itu sama dengan N per 2 dikaliin dengan 2A tambah N kurang 1B ya. Nah, di sini coba kita masukkan ya nilai-nilai yang kita sudah ketahui. Nah, apa saja nilai yang sudah kita ketahui? Kita sudah punya bahwa nilai A barisan saf pertama itu adalah 9. Kemudian kita peroleh bahwa bedanya saf pertama dan saf kedua itu adalah 4 ya, karena bertambah-tambah 4 orang di saf pertama hingga saf kedua dan seterusnya. Maka di sini untuk A-nya kita masukkan nanti 9, B-nya itu 4, kemudian nanti kita akan mendapatkan perhitungan ini. Jadi kita tinggal masukin aja
Jadi Sn-nya itu kita ganti 319 ya, 319. Ini N per 2 dikaliin 2A berarti 2 kali 9. Kemudian ditambah dengan dalam kurung N kurang 1 dikaliin 4. Nah, di sini kita selesaikan ya, 319 sama dengan N per 2. Ini dikali dapatnya 18 tambah 4N kurang 4 ya, dikali masuk. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita lihat, ini bisa kita hitung lagi ya, 319 sama dengan N per 2, ini jadinya berapa? Jadi 14 tambah 4N ya. Coba kita bagi 2 yang di sebelah kanan, maka kita bisa temukan hasilnya sebagai berikut. 319 sama dengan N dikaliin dengan 7 tambah 2N, atau boleh ditukar ya, nggak masalah. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini kan 319, ini 319 di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ini harusnya itu adalah faktor-faktornya 319 yang saling dikalikan. Nah, ketika kita lakukan percobaan 319 itu faktornya apa saja, nah kita akan nanti menemukan, kita coba-coba aja semua faktornya kita masukkan, kita ganti dengan nilai n-nya, kita nanti akan memperoleh nilai n-nya itu sama dengan 11 dengan percobaan-percobaan itu. Maka nanti kita juga memperoleh bahwa di sini kalau misalkan di sini 11, ini 11, maka yang ininya adalah 29. Coba kita tes ya, masukkan 11 ke dalam sini, apakah benar nanti akan hasilnya 29. Jadi di sini 7 tambah 2 kali 11, dapatnya kan 7 tambah 22 ya. Ini kan dapatnya adalah 29. Nah, ketika 11 dikaliin dengan 29, coba kita uji ya. 29 dikaliin 11, kita kali 92, 92. Ini benar hasilnya adalah 309. Maka nanti terbukti bahwa n yang cocok itu adalah n yang ketika sama dengan 11 untuk mendapatkan nilai banyaknya saf ya, banyaknya saf yang ada di tempat sholat Idul Adha di wilayah A ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa n-nya 11, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita mengetahui bahwa n-nya 11, otomatis kita mengetahui mana posisi tengahnya. Tengahnya itu bisa kita dapat bagaimana caranya? Jadi posisi tengah atau mediannya itu kita bisa cari dengan 11 tambah 1 dibagi 2. Jadi banyaknya data ya. Kalau ganjil tambah 1 dibagi 2, maka posisi mediannya itu berada di 12 bagi 2 atau di data ke-6. Jadi data ke-6. Jadi di saf yang ke-6 itu adalah saf tengah. Saf tengahnya adalah yang saf ke-6. Nah, setelah kita mengetahui bahwa saf 6 merupakan saf di tengah, maka kita akan mencari banyaknya orang yang ada di saf tengah dengan cara menggunakan rumus UN biasa, rumus barisan aritmatika. Jadi di sini kita coba UN sama dengan A ditambahkan dengan N kurang 1 dikaliin B. Nah, di sini kita mau cari U6, berarti kita ganti A-nya tadi 9 tambah 6 kurang 1 dikaliin 4. 9 tambah 6 kurang 1, 5, 5 kali 4 berarti kan 9 tambah 20. Maka kita akan mendapatkan banyaknya orang di saf tengah itu adalah sebanyak 29. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 29 orang yang berada di saf paling tengah di kegiatan sholat Id di wilayah A ini. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke soal nomor 4, di sini kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli modul agama Islam persiapan KSM MI Matematika Terintegrasi tingkat provinsi maupun tingkat nasionalnya, kalian bisa banget untuk membeli modul keislaman ini agar memudahkan kalian untuk belajar, fokus untuk mempelajari ini aja. Kemudian kalian tidak perlu untuk mencari sumber belajar lain karena semuanya itu ada di 15 modul keislaman yang kami sediakan ini. Harganya cukup terjangkau, 120.000 saja. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi Mimin di 0878 6062162. Modul keislaman ini cocok banget untuk pembinaan KSM di sekolah loh. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan ayat berikut ini. Jadi di sini ada ayat, misalkan M adalah nomor dari ayat di atas. Jika M adalah bilangan keempat dari 6 bilangan prima berurutan, maka rata-rata ke-6 bilangan itu adalah titik-titik. Nah, ternyata potongan ayat yang ada di soal nomor 4 ini merupakan ayat ke-17 surah Al-Mutaffifin, sehingga kita akan memperoleh bahwa nilai M yang dimaksud adalah 17. Nah, dikatakan tadi bahwa M ini adalah bilangan keempat, jadi bilangan keempat dari 6 bilangan prima berurutan. Jadi di sini bilangan prima apa saja sedemikian sehingga bahwa 17 itu menempati posisi keempat, maka di sini bilangan primanya kan kalau misalkan kita mau urutin ya 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, kemudian 17, 19. Nah, anggaplah bahwa 17 itu merupakan angka yang keempat, maka suku pertamanya itu udah dihitung dari mana? Tentu dihitung dari sini ya. Ini 1, 2, kemudian ini 3, dan ini adalah 4. Maka ini dilanjut aja supaya dapat 6, berarti kan ini adalah 23 ya.
ini 5, ini 6. Maka di sini bilangan prima yang berurutan yang dimaksud di sini ternyata adalah 7, 11, 13, 17, 19, dan juga 23. Nah, kemudian kan yang diminta adalah rata-ratanya. Maka kita tinggal jumlahkan aja ya. Di sini kita ganti komanya menjadi tanda tambah ya. Kemudian nanti kita mau jumlahkan atau kita tulis baru aja ya supaya lebih mudah. Di sini coba kita jumlahkan 7 tambah 11 tambah 13 tambah 17 tambah 19 tambah 23. Nah, karena ini ada 6 maka kita bagi dia 6 untuk mendapatkan rata-ratanya. Nah, 7 tambah 11 itu 18 tambah 13 itu 31, 31 tambah 17 itu adalah 48, 48 tambah 19 itu 67, 67 tambah 23 itu adalah berapa? Itu adalah 90. Maka di sini totalnya adalah 90 dibagi dengan 6. Maka di sini kita dapat rata-ratanya adalah 15. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A, yaitu 15 rata-rata dari ke-6 bilangan yang dimaksud di soal ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, sebelum kita akhiri video pada pembahasan kali ini, kalau misalkan kalian lagi nyari prediksi soal dan pembahasan KSMMI Matematika Terintegrasi tingkat provinsi tahun 2024 dari Bimbingan Belajar Orohan, kami menyediakannya lengkap dari nomor 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024. Ada 5 soal terintegrasi dengan agama, 5 soal terintegrasi dengan budaya, dan 15 soal murni, di mana kalian bisa membelinya dengan harga 75.000 saja, lagi promo. Kalau nggak promo harganya 100.000 saja. Jadi kalau misalkan ingin membelinya, hubungi Mimin di 087860622162. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.